Ya, pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, selalu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk dapat kembali menjumpai Anda melalui rangkaian acara Indonesia Sehat dan khusus pada hari ini melalui acara rubrik psikologi. Dan bagaimana kabar Anda? Juga selalu menjadi doa dan harapan kami semua di sini agar Anda beserta keluarga serta orang-orang tercinta di sekitar Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Pemirsa, kita masih berada dalam suasana pandemi namun kita harus terus beraktivitas, kita terus harus berkehidupan dan menjaga kesehatan kita baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya begitu banyak dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang perlu kita cermati di masa pandemi ini adalah bagaimana ya cara kita mengasuh anak yang mungkin kalau sebelum pandemi mereka banyak berkegiatan di luar rumah, bersekolah, bermain, belajar di luar, namun pada saat pandemi mereka harus terus-menerus berada di rumah bersama dengan kita. Apakah ada perubahan dalam pola pengasuhan selama masa pandemi? Ternyata ada loh yang namanya pengasuhan kolaboratif yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi kita untuk kita terapkan selama masa pandemi. Seperti apa sih yang dimaksud dengan pola pengasuhan kolaboratif selama masa pandemi? Kita akan bahas pada saatnya nanti. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, kami akan mengajak Anda untuk kirimkan pertanyaan kepada kami melalui Instagram kami di @indonesiasehat.tvri. Kita akan bahas mengenai pengasuhan kolaboratif saat pandemi setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Mas Noldi, Mas Adit, Mas Fauzan, dan juga terima kasih pemirsa bersama kami dalam acara rubrik psikologi yang pada episode kali ini membahas mengenai pengasuhan kolaboratif saat pandemi. Sudah bersama saya di sini Mbak Ajeng, the one and only. Hai, Ajeng Rafiando. halo Mbak Ajeng Mbak nanti kita Rini. diskusi mengenai itu ya. Siap. Tapi sebelum kita diskusi atau menjumpai Mbak Ajeng, kami juga kembali akan mengajak Anda untuk kirimkan pertanyaan ke Instagram kami di @indonesiasehat.tvri. Mbak Ajeng sudah siap di sini, psikolog ya, Mbak Ajeng Rafiando. Mbak Ajeng nih psikologinya khusus untuk anak remaja atau bisa buat siapa aja nih? Buat siapa aja. Buat siapa aja ya. Anak remaja dewasa. Anak remaja dewasa. Terima kasih banyak loh telah berkenan hadir di masa pandemi. Tetap ya kita jaga protokol kesehatan ya Mbak Ajeng ya. Tetap usahakan jaga jarak, kemudian pakai alat pelindung diri. Kita pakai face shield sekarang. Face shield, betul. Nih Mbak Ajeng, ini kan pandemi sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun kita masih ada dalam suasana pandemi. Tapi kita masih harus terus berkehidupan. Benar. Tentu harapannya berkehidupan yang lebih baik dong gitu. Walaupun pada kenyataannya kita menemukan di sana sini ada dinamikanya nih yang tadinya anak-anak berkegiatan di luar, terus sekarang harus di rumah. Di rumah terus aja. orang tua yang bekerja di luar, terus harus di rumah aja gitu. Ini kayaknya pasti menimbulkan sesuatu nih ya. Betul. Salah satunya dalam pengasuhan. Betul. Nah, sebelum masuk ke tema kita ini pengasuhan yang kolaboratif, pengen tahu dulu deh kalau misalnya kita mengasuh atau pengasuhan tuh sebetulnya ruang lingkupnya sampai mana aja sih? Ruang lingkupnya sebetulnya luas ya, dalam artian yang namanya mengasuh itu kan bukan hanya sekedar memberi makan, bukan sekedar hanya menyekolahkan, tapi juga bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita, bisa mengedukasi mereka dari rumah, karena banyak sekali kondisinya kayaknya kalau edukasi itu dari sekolah gitu, padahal kan edukasi itu dimulai dari rumah. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai moral dan juga bagaimana kita juga bisa membuat anak kita tetap merasa nyaman saat di rumah. Itu menjadi kunci ya untuk bisa menghadapi masa pandemi ini kalau menurut saya, karena bisa dibayangkan sekarang 24 jam loh kita bersama keluarga gitu. Jadi yang dulunya mungkin hanya bisa bertemu keluarga 4 jam gitu, sekarang karena malah ya kan
kan, gitu ya. Kalau dulu kayaknya ya ampun kapan ya ketemu sama anak-anak gitu ya. Heeh, Kayaknya anaknya sibuk sekolah, orang tuanya sibuk kerja di luar rumah gitu ya. heeh. Terus kayaknya gak punya waktu. Sekarang adalah saatnya sebetulnya kalau menurut saya di masa pandemi ini ada Justru hikmahnya ya gitu. hikmahnya ya. Bagaimana kita bisa membuat adanya emotional bonding antara orang tua Mhm. dengan anak sehingga justru tercipta kolaborasi yang baik antara orang tua dengan anak Oke. juga. Nah, itu tadi kan Mbak Ajeng mengatakan pengasuhan itu luas, di Mm-mm. mana orang tua bisa mendampingi. Nah, sekarang sebetulnya elemen mendampingi itu sudah terpenuhi ya. Pengertian Harusnya mendampingi iya itu gitu ya. ada di dekat dia, mendampingi. Nggak, kayaknya nggak cuman Enggak itu gitu, ya, nggak enggak cuman cuman itu, itu nggak ya. cukup hanya ada di dekatnya. Betul, karena Haha, kan kalau hanya sekedar mendampingi dan secara fisik ada di sebelahnya, itu kan haha. tidak berarti bahwa kita betul-betul mendampingi. Apalagi kalau kita bicara school from home sekarang ya Ah gitu ya, iya, sekolah dari rumah itu kan orang tua juga harus bisa ngajarin betul, anak, betul, betul. harus jangan lupa mengelola emosi. Ya, itu dia. Ya kan gitu, karena mengelola emosi saat kita mengajari anak itu beda loh. Karena Iya, kan orang tua tidak diberi edukasi untuk bisa menjadi pendidik sebetulnya iya, ya, iya. bukan guru yang Tidak secara khusus menjadi secara pendidik khusus ya. belajar jadi guru gitu. Berarti kan kemampuan untuk bisa menerangkan Hmm. pelajaran, bagaimana kita harus bersabar Iya, dengan iya, kondisi iya. anak kita, kok nggak ngerti-ngerti Iya, gitu ya. kebayang deh tuh ya. Wow, ini orang tua Heeh. pasti katanya pernah dengar istilahnya belum? Aha, apa tuh? Mengenai anak daring, orang tua darting. Orang tuanya darah tinggi ya. Mirip-mirip tapi artinya beda Heeh. banget tuh ya. Sampai darting, ya Mhm, ampun. jadi bagaimana kita sebagai orang tua tentunya mengalami banyak hal di Iya. masa pandemi. Ada yang baru aja tuh kemarin curhat nih ke saya gitu Mhm. mengenai, aduh Mbak Ajeng kok sekarang saya jadi lelah banget, Mmm. jadi gampang emosi Mhm, gitu mhm. ya, susah untuk bisa mengatasi segala macam hal karena kan sekarang rumah itu menjadi wadah yang Iya, serba bisa ya gitu. Jadi iya. semuanya ada di situ. Kalau dulu rumah adalah tempat istirahat, sekarang Mmm. rumah itu Tempat tempat kerja, kerja, tempat belajar, tempat semua belajar, ibadah juga semua ya, semuanya iya. gitu ya. Jadinya sekarang kalau dulu kita mungkin masih menikmati nih buat para ibu yang ada di sana yang dulu kayaknya rumahnya masih bisa sempat bersih, sekarang kok kayaknya nggak pernah bersih. Nah, jadi inilah kondisi kita selama masa Iya, pandemi. iya, betul, betul, Mm-mm. betul. Nah, ini menarik ya, jadi kembali bahwa pengertian pengasuhan itu luas, Betul. mencakup segalanya, tidak cuma Mm-mm. sekedar berada di samping anak Enggak. yang kita asuh mendampingi, Nah, tapi pada saat kita berada di sampingnya, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita juga betul. mengedukasi, Iya, menanamkan nilai-nilai moral dan sebagainya. Sehingga muncul yang namanya emotional bonding gitu. betul. Nah, itu Mm, pengertian pengasuhan secara luas. iya. Nah, tapi di sini ada pengasuhan kolaboratif, apa pula ini? Pakai kolaboratif Ada gitu. juga nih kolaboratif ya gitu ya. Jadi mengingat sekarang anak-anak kita bersekolah di rumah, Mhm, di mana fungsi rumah menjadi sekolah juga. mhm. Berarti kan harus ada kolaborasi dengan pihak sekolah, I see. dengan orang tua murid yang lain mungkin Mmm, ya mhm, gitu ya, mhm, dengan mhm. teman-teman anak-anak kita Mhm, mhm. dan juga dengan masyarakat sih sebetulnya juga Iya, iya. kita harus saling kolaborasi karena Mmm, satu sama lain itu saling berhubungan ya karena misalnya kita pikirkan bahwa katanya nih anak-anak di rumah harusnya kan tingkat eh, kenakalan remaja, ah, ya, tingkat apa ya, maksudnya banyak hal yang terkait dengan hal-hal yang negatif ya kalau di psikologi itu ada juvenile delinquency delinkuensi, gitu heeh. ya. Jadi hal-hal inilah yang kita pikir selama di rumah apakah jadi banyak atau enggak ternyata Ternyata berdasarkan data dari KPAI ini justru meningkat loh gitu. gitu ya? Kayaknya kan kita mikir, oh anak-anak kita di rumah kayaknya Heeh, nggak ada gejolak gitu ya. heeh. Ternyata tawuran tetap masih ada. Kok bisa tawuran, di mana mereka Bener. tawurannya? Kita bilang, kapan ngumpulnya gitu Iya, ya. itu dia makanya. Kok pada nggak takut gitu ya. Heeh, Padahal ini heeh. lagi masa pandemi Iya, gitu. Tapi betul. ternyata ya itulah sebabnya kita butuh pengasuhan kolaboratif. Mhm, Karena mhm. memang harus dari setiap sisi kita juga bisa membantu mendampingi anak Iya, kita iya, dan iya, iya. mencegah sebelum semuanya terjadi ya. Hahaha. Mm-mm. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri ya, Enggak. seluruh elemen yang terkait. Nah, sekarang Mm-mm. bagaimana membangun kolaborasinya? Tadi kan Mbak Ajeng katakan kita ada pihak sekolah, ada guru, ada orang tua murid yang lain gitu. Betul. Heeh. Ini kan beda-beda nih. Mm-mm. Dia punya latar belakang sendiri-sendiri, Yes. dia punya macam-macam deh. Itu Bener. sementara harus berkolaborasi. Ya. Itu mengkolaborasikannya gimana? Nah, jadi sebetulnya kalau saya sih lihatnya dari sudut setiap
pemerannya yang ada di situ, itu kan punya kontribusi dalam artian misalnya nih orang tua nanti ada guru, kemudian ada si anak sendiri, itu kan bisa jadi punya generation gap yang berbeda-beda. Jadi penting sekali untuk kita bisa memahami kita ini ada di generasi apa sih dengan karakternya Nah, masing-masing. ini kalau nggak salah Mbak Ajeng punya materi yang bisa Keren banget loh mau dong, materinya. mau lihat materinya, boleh dong Boleh ya, intip-intip aku sharing materinya. ya. Iyalah, kita mau belajar nih Mbak, Siap. biar pinter kayak Mbak Ajeng. Ya ampun. Nah, jadi gini nih, Aha. kalau misalnya kita tahu kita nih kondisinya misalnya nih kalau saya kan generasinya X nih. Coba deh cek dulu Kita ya. cek ya. Mbak Rini ini Saya masuknya percaya apa? aja. Saya X atau Y ya. XYZ nih kayaknya nih ya. Jadi sebenarnya generasi kita lihat ada baby boomer. Baby boomer itu adalah generasi yang lahir di tahun 1946 sampai 1964. Jadi kalau buat pemirsa yang usianya sekarang 56 sampai 74 itu masuknya generasi baby boomer. Ya, itu dengan karakternya masing-masing. Kalau saya sih biasanya ngingetin dari alat komunikasi. Alat komunikasinya kalau dulu surat menyurat ya. Belum nyampe kayak sekarang kita udah pakai handphone, pakai laptop, enggak. Ini masih surat menyurat ya. Generasi X, generasinya saya dengan kayaknya Mbak Rini juga deh ya. Ini mesti dikonfirmasi. Harus konfirmasi ya. Lahirnya tahun 1965 sampai 1976. Tampaknya demikian. Namanya demikian. Jadi usianya sekarang 44 sampai 55 tahun gitu ya. Nah, kalau tadi baby boomer itu dulu kan kalau orang zaman dulu kawinnya lebih cepet ya dibandingkan generasi X ya gitu ya. Jadi baby boomer tuh biasanya masih punya tuh anak-anak generasi X gitu ya. Bedanya generasi X biasanya punya anaknya tuh nanti generasi Z gitu ya, generasi Z. Nah, kalau yang lagi ngetren dari bertahun-tahun ini adalah generasi Y atau millennials. Nah, millennials ini akhirnya tahun 1977 sampai 1995. Jadi yang usianya sekarang 25 sampai 43 tahun. Nah, ini yang sering salah kaprah karena banyak orang selalu bilang, "Gimana sih Mbak cara mengedukasi generasi milenial?" Padahal milenial aja udah bisa punya anak nih. Kalau lihat range usianya. Mereka pun sekarang sudah mengedukasi anak-anaknya. Jadi biasanya kalau kita bicara anak-anak kita, anak-anak remaja itu masuknya generasi Z atau generasi Z, yaitu yang lahirnya 1996 sampai 2010. Jadi umurnya sekarang 10 sampai 24 tahun. Ya, si remaja ada di sini. Iya, dan ini banyak nih jumlahnya. Jumlahnya besar. Yang harus diasuh dengan pola pengasuhan yang tepat, utamanya di masa pandemi. Betul. Gitu. Nah, ada yang melahirkan lagi? Ini masuk generasi alfa, yaitu lahirnya tahun 2011 sampai 2025. Jadi yang belum lahir sampai nanti yang usianya 9 tahun tuh masuknya di generasi alfa. Itu belum terdeteksi, nanti kayak gimana nih. Kalau generasi X nih saya ngerasain ada pager, ada komunikasinya ya. Ada juga alat-alat komunikasi itu ada pager, kemudian udah mulai tuh dulu kalau telepon koin pernah ya kan. Sama juga kita mulai tuh ke handphone tapi masih sederhana cuma bisa SMS sama nelpon biasa. Generasi Y tentunya sudah lebih canggih, udah masuk smartphone ya kayak gitu. Itu udah beda gitu ya. Tapi ternyata apapun generasinya sekarang kita sama-sama hanya di depan gadget kita. Mau generasi alfa sampai baby boomers. Itu menarik banget ya, padahal kita mempelajari begitu beragamnya latar belakang, tapi ujung-ujungnya kita dihadapkan pada situasi yang sama. Nah, gimana nih membuat yang beda-beda itu harus jadi sama-sama? Kita akan bahas tapi nanti ya Mbak Ajeng ya. Kita akan bahas mengenai hal tersebut setelah yang berikut ini.
Adem sekali nih dengan suara-suara musik dari Mas Noldi, Mas Adi, dan Mas Fauzan. Terima kasih banyak dan juga terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Rubrik Psikologi yang kali ini membahas mengenai pengasuhan kolaboratif di masa pandemi. Tadi banyak ya Mbak Jeng yang harus kita pahami. Oh iya, untuk membuat pemirsa juga lebih paham boleh loh kirim pertanyaan nanti ya, boleh ya Boleh. melalui Instagram di @indonesiasehat.tvri. Oke. Soal ini mau langsung bertanya nih. Tadi Iya. banyak yang kita perlu pahami bahwa orang tua itu ada yang baby boomers, ada yang X, ada yang Y, yang milenials yang sudah jadi orang tua gitu. Mereka datang dengan latar belakangnya masing-masing. Ya. Sementara kita semua sekarang dihadapkan pada situasi yang Ya ampun. sama. Ya ampun. Ya Nah, ampun. kita gitu langsung ya. belajar lagi aja deh. Apa sih yang harus kita pahami nih, terutama di masa pandemi nih? Betul. Iya, udah kayaknya udah setahun Seru nih kita. banget ya ternyata. Jadi Semuanya harus di rumah. sebetulnya ada namanya quarantine life emotional journey. Jadi di mana secara emosi, secara kesehatan mental kita itu udah kayak roller coaster tuh. Ah, Naik iya. turun Iya, gitu. iya. Aduh, deg-degan, tiba-tiba udah kayaknya udah aman, tiba-tiba Ternyata ada ada lagi gitu ya. iya. Jadi memang si emotional journey ini bikin kita mengalami banyak hal termasuk terkait sama si kesehatan mental. Ah, iya, iya. Jadi banyak orang tua yang stres, bener nggak gitu ya? Iya Iya nih tuh. teman-teman ya. Kemudian ada nggak cuma orang tua ternyata, Ah, ada anak-anak, ada remaja yang mengalami stres juga di masa pandemi. Ini hal-hal yang tentunya perlu kita sadari Iya karena ya. banyak orang nggak sadar loh, Iya, ngerasanya kayaknya di rumah aja kok nggak apa-apa gitu. mhm. Tapi kan ada banyak juga perubahan yang ekstrim dari kebiasaan-kebiasaan kita, Iya, dari betul. bagaimana kita Betul. berinteraksi dengan orang, Betul. dan tentunya itu akan membuat perubahan tadi bisa menimbulkan sesuatu hal yang menekan kita, yaitu si Iya, stres iya, tadi. iya. Itu jadi Gitu. ada stresor yang muncul yang mungkin sebelumnya tidak muncul. Ya, Oke. betul. Apalagi setahun, Iya, coba. dan ini bisa menerpa kepada siapa saja ya, Iya. siapapun, nggak hanya orang tua, tapi Enggak, anak-anak bahkan. anak-anak juga bisa. Iya, Nah, sebetulnya kalau kita bisa lebih kenal gejala gangguan mentalnya seperti apa, kita akan lebih mudah untuk menjadi peka dengan diri kita, juga dengan anak-anak, kondisi anak-anak gimana gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau kita sadar, oke, kayaknya anak ini lagi stres deh, bisa jadi karena tugas sekolah atau karena misalnya nggak ketemu sama teman-teman, iyalah. ya kan? Apalagi masa pertumbuhan maunya Ya bergerak, maunya ampun, berlari, maunya pengennya terus ketemu nggak sama temen ya kan. Kalau boleh. misal SMP SMA coba, Iyalah. kalau lagi remaja itu kan teman-teman adalah Iya, segalanya ya. iya. Kayaknya kalau nggak keluar rumah nggak ketemu teman nggak enak tuh sekarang nggak boleh. Nah itu dia, jadi ada kebutuhan untuk bisa mengembangkan karakter resilient, itu karakter tangguh gitu. Apa pula Nah, itu, apa gimana pula itu? caranya? Jadi kita bahas dulu ya, kenakalan remaja tadi berdasarkan data dari KPAI membuktikan bahwa tidak menurun, tapi Ternyata justru ya. mengalami peningkatan. Dan pada akhirnya kalau kita lihat definisi kenakalan remaja itu kan perbuatan melanggar norma, aturan hukum Iya. pada usia yang memang lagi rawan ya, lagi labil tuh, iya, usia iya. remaja. Nah, kalau dengan ada penelitian yang mengatakan bahwa memang banyak sekali anak-anak yang dengan orang tua yang kurang menyadari perannya sebagai Oh, pengasuh. ternyata ya. Ya, betul. Sudah lama jadi orang tua juga ternyata masih Figur belum. ayah itu penting loh ternyata. Iya, harusnya ya. Tapi ternyata banyak orang tua yang Nggak kurang sadar, menyadari. kurang sadar gitu ya. Supaya sebenarnya peran ayah, peran ibu juga tentunya. Iya. Tapi biasanya kalau ayah kan kalau dulu sebelum masa pandemi kan jarang di rumah ya. Sibuk. Sekarang ada di rumah, tapi apakah juga meluangkan waktu untuk bisa mendampingi Iya, anaknya? menjalankan perannya dalam Betul, pengasuhan. itu yang menjadi masukan. Dan ini kita kalau lihat remaja dan ayah di Indonesia, ternyata berdasarkan penelitian anak-anak ataupun remaja yang ada di lapas Oke. itu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mempersepsikan orang tuanya, terutama ayah itu Terutama memiliki ayah. kontrol yang rendah Oh. dan kehangatannya juga rendah. Wahai Gitu. ayah, wahai ayah. gitu. Colek-colek ya ayahnya Ayah ya. ternyata ayah dirindukan oleh anak-anaknya loh, gitu ya. Sementara kalau kita nggak kasih kontrol, kan sebetulnya kalau kita bicara parenting, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin yang efektif, Iya. tapi juga tetap punya interaksi yang Iya, menyenangkan iya, antara iya, orang tua iya, dengan iya. anak. Jadi tetap disiplin bukan berarti menjadi keras gitu Betul, ya. Tetap iya. tegas tapi dengan cara yang Bisa menyenangkan, diterima yang bisa dengan anak diterima. dengan baik juga. PR nih buat semua nih, Nah, biar ini semua bahagia. kalau terkait sama kehangatan, tentunya menerima anak apa adanya. Orang tua juga harus
harus bisa lebih responsif dan juga sering memuji dan juga tersenyum pada anak itu penting loh. Nah, iya. Ya kan? Jangan-jangan karena saking sibuknya di rumah, ya ampun Atau jadinya orang tuanya udah nggak stres gitu, saya juga nyaman. stres Saya gitu, terus juga sampai lupa selesai lebih senyum. stres gitu kan. Ini terkait sama remaja dan paparan kekerasan juga jadi satu hal yang perlu kita harus juga kita awasi ya, karena mau nggak mau dengan online bisa jadi ada banyak paparan kekerasan terhadap anak dan gimana sih optimalisasi tumbuh dan kembang anak remaja, tentunya lingkungan pengasuhan yang suportif menjadi kunci. Aduh Mbak, banyak banget nih Banyak yang mesti PR-nya orang tua dipelajari ya, ya ternyata kita mesti harus ampun. terus banyak belajar, membuka diri untuk menerima masukan supaya menjadi lebih baik, apalagi kita mengasuh anak. Jadi Betul. kitanya harus lebih baik supaya kita bisa mengasuh yang lebih baik untuk melahirkan anak-anak yang baik. Nah, Mbak Ajeng, ini saya mau undang ya Wow, orang siapa tua nih? supaya kita bisa langsung mendengar dari orang tuanya. Ada Mbak Baby Medi yang sudah berkenan untuk bergabung. Mbak Siap. Medi, Baby yuk kita Silakan. ngobrol-ngobrol sama Mbak Ajeng mengenai pengasuhan kolaboratif. Hai. Mbak Baby, terima kasih loh telah berkenan hadir di masa pandemi. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan ya Mbak Baby ya. Jadi tetap sehat, baik fisik maupun mentalnya. Jadi kita sedang bicara mengenai pengasuhan, utamanya pengasuhan yang kolaboratif. Nah, Mbak Baby kan orang tua ya, kalau boleh tahu ada berapa putra putri, usia berapa? Putra putriku 2, yang pertama laki-laki putra usianya 16 tahun, yang kedua putri usianya 13 tahun. Remaja banget ya. Pas banget nih topik Pas kita ya. banget, ini kayaknya banyak yang bisa diceritain nih kalau kayak gitu. Jadi dalam situasi pandemi mengasuh putra-putri yang usia remaja seperti itu gimana tuh? Suka dukanya, dinamikanya kayak gimana Mbak Baby? Seru sih, jadi Seru harus ya? dijudulkan dengan kata-kata seru. Nah, ini positif nih. Karena memang pertengahan tahun lalu anak-anak itu ujian, naik SMP dan naik SMA. Jadi itu satu keseruan yang luar biasa. gitu ya. Kebayang. Tapi Serunya kayak apa? ya memang yang saya lakukan saat itu saya nggak mau jadi orang tua yang sok tahu gitu, karena ya memang di masa pandemi kita pun juga punya permasalahan tersendiri gitu kan gitu. Berita itu tidak hanya ke saya, tapi berita tentang corona pandemik ini ada di anak-anak, sehingga kita harus selalu menselaraskan pikiran gitu dan emosi gitu kan, sehingga saya harus sering banyak bertanya, tapi saya memang tidak bertanya mengenai akademik karena saya nggak mau mereka semakin stres gitu kan. Jadi yang saya tanya bagaimana hari ini, udah umum-umum gitu. Pada saat mereka minta tolong sama saya, sebetulnya ada yang saya tidak tahu, tapi ada Google, ada orang tua murid lain gitu ya. Ada bahkan sahabatnya anak-anak yang saya harus tanya gitu, karena jangan sampai saya juga jadi memberikan beban kepada mereka, karena terus terang saya tahu betul mereka berbeban dengan keadaan ini gitu, terbeban. Demikian juga kita sebagai orang tua itu sih gitu. Jadi seru kata-katanya adalah seru. Seru ya, sangat positif dan juga sangat memahami, kemudian tidak lagi menambah beban kepada anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya saat ini tidak mereka butuhkan ya, mereka butuhkan justru dukungan. Nih canggih banget sih kalau udah orang tua model kayak Mbak Baby gini, kayaknya udah oke ya Mbak Ajeng ya. Udah dong, itu bagian dari materi yang tadi tuh, optimalisasi tumbuh kembang remajanya dapat, karena memang lingkungannya suportif. Sudah memberikan cinta, nggak nambahin beban anak, kemudian juga memahami kebutuhan anak kita tuh sebetulnya sedang apa sih gitu. Dan kembali kalau terkait dengan kolaborasi tadi kan kolaborasi dengan pihak sekolah, dengan orang tua dari teman dan teman-temannya anak kita kan. Dan pihak Google juga. Jadi artinya dalam hal ini sebenarnya Mbak Baby sudah menerapkan yang namanya pengasuhan kolaboratif ya. Karena memang menyadari bahwa nggak bisa sendiri. Ini tetap harus didukung oleh pihak-pihak lain gitu. Asik banget nih. Terus berarti yang lainnya juga harus bisa lah ya mempelajari bagaimana sih pengasuhan yang kolaboratif. Tapi ada kendala nggak sih Mbak Baby sebetulnya? Ada banget gitu kendala. Jadi juga sebenarnya itu satu proses bahwa saya bisa sampai sejauh itu gitu ya, sampai bisa melakukan itu. Awalnya kita sibuk dengan pikiran sendiri tentang penyakit ini gitu kan, gitu loh. Tapi saya pikir
memang kan selalu diberitakan bahwa kalau kita tidak bergembira, kalau kita terus memikirkan, kitanya malah jadi banyak pikiran dan sakit. Iya, Dan imunitas imunitasnya turun. turun. Ya. Jinx, kalau anak saya suka bilang gitu. Kalau bener kan jinx, double jinx. Nah, sehingga saya bagaimana caranya? Aduh, saya nggak boleh nih gitu menambah saya dulu gitu kan. Saya nggak Wow, bisa keren. kita menambah saya stres, saya marah-marah. Tapi sebetulnya hal itu juga pernah saya alami gitu. Tapi saya harus sadar bahwa saya nggak boleh marah-marah terus gitu. Iya. Ini orang tua yang udah luar biasa lah, punya kesadaran yang hebat. Jadi pertama tuh harus sadar, karena kalau kesadaran itu ada, kemudian emosinya bisa dikelola, terus bisa pikir jernih untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Luar biasa. Pengen nanya lagi, Mbak Ajeng, Mbak Baby jangan kemana-mana ya. Saya mau nanya-nanya lagi, mudah-mudahan berkenan. Kita akan melanjutkan diskusi ini, jadi pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan diskusi mengenai pengasuhan yang kolaboratif di masa pandemi setelah yang berikut ini. Mas Noli, jeng-jeng. Terima kasih Mas Noli, Mas Adit, dan Mas Fauzan. Juga terima kasih kepada pemirsa yang masih bersama kami dalam acara Rubrik Psikologi untuk membahas mengenai pengasuhan yang kolaboratif utamanya di masa pandemi ini. Mbak Ajeng, Mbak Baby, tadi Mbak Baby sudah menceritakan mengenai pengasuhan yang ternyata sudah aplikasinya, implementasi dari pengasuhan kolaboratif luar biasa. Saya salut nih, orang tua seperti ini perlu diperbanyak. Di cloning ya, harus di cloning, iyalah. Jadi sehat. Tapi perlu juga nih penegasan dari Mbak Ajeng ya, mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Baby tadi. Gimana Mbak? Jadi memang secara keilmuan itu ada istilahnya namanya resilience. Jadi menghadapi masa pandemi sebetulnya kita butuh ini. Resilient, tangguh. Kenapa demikian? Karena harus menyesuaikan diri dengan semua perubahan. Tadi kan kalau dengar ceritanya Mbak Baby, menyesuaikan ya udah nih kita gimana nih pandemi harus ngapain, harus ada yang dirubah, kemudian menetapkan tujuan yang lebih realistis. Nah ini kata kunci karena banyak orang tua yang concern sekali tentang masalah prestasi anaknya menurun. Kok nggak bisa nih Mbak, nilainya jadi nggak bagus sekarang gitu. Dan biasanya karena low of confidence mengenai kemampuan ngajar. Bener nggak gitu ya, jadi karena begitu kita nggak bisa kita jadi waduh nanti anaknya jadi nggak bisa gitu. Karena kita ini dikarbit loh jadi guru, bener nggak? Sistem karbit nih gitu. Berarti kalau misalnya memang begitu harus menetapkan tujuan yang lebih realistis termasuk terhadap kemampuan akademis, karena sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita kembangkan di rumah termasuk mengenai pengembangan karakter. Di rumah itu lebih mudah daripada kalau kita anak-anak kita keluar ya, kan pengaruhnya jadi lebih banyak gitu dari lingkungan gitu. Nah kemudian menyukai diri sendiri sama jadi percaya diri, karena kalau dari Mbak Baby tadi sudah memperlihatkan bahwa oke, kan saya jadi panutan nih. Kalau saya nggak seneng, anak-anak saya gimana bisa seneng gitu di rumah. Sehingga pada akhirnya kita jadi lebih bisa mengikhlaskan kondisi yang ada ya kan. Kemudian harus bisa bersyukur juga bahwa semuanya masih dikasih sehat di rumah gitu ya. Dan proaktif dan terbuka akan masukan. Gimana juga pada akhirnya kita tetap bisa bangkit saat mengalami kegagalan. Luar biasa. Ini PR betul ya. Tapi Mbak Baby tadi hebat sekali loh, udah bisa sampai ke tahap itu ya. Jadi artinya ya sudah menerapkan itu. Ya, sementara kita masih harus terus belajar, PR buat semua, termasuk PR buat saya. Jadi harus terus belajar tadi terakhir membuka diri ya, karena kita nggak tahu nih ke depan akan terjadi apa lagi gitu. Harus Jadi terus harus luas, harus fleksibel juga. Kemudian, nah ini dia nih. Yang terakhir yaitu ada namanya I have, I am, sama I can. Jadi kalau sebagai orang tua dan anak-anak kita tentunya kalau kita bisa kolaborasi pada akhirnya I have itu adalah super system kita. Lingkungan suportif kita siapa sih? Ada pasangan kita, tadi si ayah makanya tadi sempat disinggung gitu ya. Kemudian
keluarga besar pun, dan juga kalau kita bicara mengenai guru-guru, teman-teman anak kita, keluarga dari teman-temannya anak kita, itu kan saling berpengaruh. Iya. Itu berarti I have-nya siapa? Terus I am-nya itu adalah kita ini sebagai orang tua punya apa sih gitu? Apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan diri, dan pada akhirnya kita semua pasti punya hal-hal yang bisa membuat segala sesuatunya bisa kita lalui, bisa ada solusinya, dan itu jadi I have plus I am itu jadinya I I can. can, wih keren, keren. Itu sudah merupakan hasil kolaborasi ya. Yes. Oke, keren banget. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari penonton. Nah, ini ternyata ada yang mengatakan, nih Mbak Dewi nih, mengatakan rasanya sulit ya mengharapkan terbentuk sebuah pengasuhan yang kolaboratif karena di lingkungan saya tidak banyak orang tua yang mampu berkolaborasi dalam mengasuh anak-anaknya. Apa yang harus saya lakukan? Wow, Gimana nih? kenapa nih ya nggak bisa berkolaborasinya gitu ya? Jadi bisa jadi kita selama ini melihatnya dari satu sisi aja gitu. Bisa jadi persepsinya kan dari diri kita. Perlu untuk bisa membuka hati dan pikiran mengenai sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sinergikan dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan komunitas kita, sehingga kalau toh memang dari tadi bicara keluarga ya teman-teman gitu ya, itu berarti bisa jadi kita perlu melakukan sesuatu hal di mana ya bisa aja nih karena nggak ada yang koordinasi, nggak ada yang misalnya nih kayak bentuk komunitas atau bikin grup-grup komunikasi ya gitu, yang pada akhirnya kita bisa saling berinteraksi lah pada intinya dengan yang lain, sehingga kita bisa saling bekerja sama sih. Kalau di Mbak Bibi sendiri pada saat menerapkan pengasuhan yang kolaboratif ini pernah nggak menemui pihak-pihak yang ternyata tidak mudah untuk diajak berkolaborasi? Pernah sih. Jadi sebetulnya kenapa saya akhirnya suka bertanya kepada orang tua murid lain atau teman-teman, karena saya merasa saya butuh bantuan. Karena itu tadi gitu, saya sendiri sebetulnya mengalami sesuatu gitu kan di era pandemi ini gitu. Kita banyak pikiran, banyak sesuatu perubahan yang terjadi sebagai orang tua. Tapi begitu saya memang ketemu sama orang yang memang susah diajak berkolaborasi, saya tahu posisi dia berarti dia merasa belum membutuhkan, atau dia merasa pengetahuan dia masih benar untuk melakukan itu sendiri. Ada sih kendala yang saya lakukan adalah, oh ya sudah gitu kan, gitu saya berusaha komunikasi basa-basi baik saja, tapi saya tidak mau memaksa untuk berdiskusi gitu dengan orang tua itu gitu. Keren banget Gitu. ya. Jadi tidak harus memaksakan gitu ya, karena kita tetap berusaha, usahanya untuk mencapai tujuan ya. Jadi kalau ini ya sudah tidak bisa lagi diatasi, biarkan saja dulu, kita fokus pada tujuan yang mau dicapai. Luar biasa, keren. Nah, ini ada lagi nih yang merasa benar-benar kesulitan untuk mendampingi anak bersekolah dari rumah. Sementara rencana untuk memberlakukan sekolah tatap muka menurut saya sangat berbahaya. Apa ada cara lain agar anak dapat bersekolah dengan baik dan aman kali ya? Jadi mengasuh sendiri pusing gitu, kesulitan, sekolah langsung tatap muka bahaya, alternatif lain ada Mbak Ajeng? Kayaknya kita harus lihat perkembangan kondisinya dan situasinya ya, karena memang berdasarkan aturan dari pemerintah seperti apa, dan harus ngikutin sih, maksudnya ini kan sifatnya kan dinamis ya. Jadi memang untuk mengasuh di rumah nggak mudah gitu, memang tidak mudah, tapi tentunya selama 1 tahun ini kita harusnya sudah mulai beradaptasi ya. Adaptasinya seperti apa sih gitu. Dan jangan salah loh, banyak anak-anak juga ternyata yang lebih senang di rumah. Benar kan ya? Terus nanti disuruh kembali ke sekolah malah enggak? Nah, nanti giliran mau balik lagi kayaknya harus punya penyesuaian baru lagi gitu. Jadi marilah kita mencoba untuk terus beradaptasi, karena menurut saya adaptasi adalah kunci. Iya. Nah, mungkin ada masukan kayak dari Mbak Baby gitu ya, kira-kira ada ide nggak untuk orang tua yang mengalami kesulitan untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah? Sebenarnya sih kalau saya berkaca pada diri saya sendiri, idenya adalah tenang aja, gitu, tenang aja. Jangan, sebetulnya kan kita mau push diri kita atau kita mau push anak kita, gitu kan, dengan nilai atau kegiatan dan lain sebagainya. Saya merasa anak-anak itu
cukup sulit gitu kan. Mereka, anak saya tuh dua-duanya ujian pada saat itu, dua-duanya menghadapi ujian yang memang tidak ada ujian nasional, namun dengan segala macam tugas yang cukup banyak, yang biasanya bisa didapat di sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman, dia harus di rumah. Jadi saya tahu betul mereka punya beban sendiri, sehingga kunci saya adalah ide saya, tenang aja, kita lihat perkembangan pandemi seluruh situasi dan situasi kondisinya. gitu. Kemudian kita lihat anak-anak gitu kan. Saya melihat kalau memang anak-anak, bahkan anak-anak saya yang bilang nggak mau mah ke sekolah karena takut gitu kan gitu. Sayanya sendiri bahkan sudah ada melakukan kegiatan. Jadi saya sih merasa sebetulnya idenya adalah kita wait and see aja gitu, sambil kita pantau anak-anak. Kemudian kalau memang harus ke sekolah, ayo, tapi dengan segala macam edukasi yang sangat baik dan sarana yang tersedia juga baik dan mendukung. Atau kalaupun di rumah, ya sudah gitu, kita jalanin saja. Yang penting kan sebetulnya kan sehat. Iya, gitu. betul jaga ya, tetap Setuju tenang, aku. jangan panik, tetap jaga kesehatan. Kalau kita bisa tenang, kita bisa berpikir jernih ya. Nah Mbak Ajeng, ini tanpa terasa kita sudah di ujung nih, tolong dong tips and tricksnya gitu untuk bisa tetap mengasuh anak yang kolaboratif, utamanya di masa pandemi. Tentunya kita perlu meningkatkan sadar diri, percaya diri, dan kendali diri. Itu 3 hal yang menurut saya menjadi kunci. Sadar diri kita seperti apa kondisinya, kemudian percaya diri bahwa kita bisa mengatasi segala hal yang terjadi, kemudian juga punya kendali diri, karena memang ini semua akan saling terkait. Luar biasa, simple dan itu tapi pasti bisa sangat membantu kita ya, utamanya dalam bersama-sama menghadapi situasi pandemi yang kita masih belum tahu sampai berapa lama ini terjadi. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak jadi ya Mbak Baby, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Mudah-mudahan semuanya ini bisa memberi manfaat bagi kita. Nah, tampaknya kita masih harus ngambil waktu sejenak ya untuk mengikuti yang berikut sebelum kita lanjutkan pembahasan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi setelah yang berikut ini. Oke, selalu terima kasih Mas Noldi, Mas Adit, Mas Fauzan yang terus memberikan suasana hangat di sini, dan juga terima kasih kepada pemirsa yang masih bersama kami dalam acara Rubrik Psikologi yang membahas mengenai bagaimana pengasuhan yang kolaboratif di masa pandemi. Tadi ya di sesi break sebelumnya nih Mbak Ajeng sempat mengatakan tipsnya nih, ada sadar diri, percaya diri, kendali diri. Kata-katanya sih sederhana nih, sadar diri, percaya diri, kendali diri. Tapi rasa-rasanya di belakang itu ya gimana ya? Bisa dielaborasi nggak Mbak Ajeng? Boleh, jadi kalau misalnya sadar diri termasuk bagaimana kita mampu menilai kondisi kita saat itu seperti apa sih gitu. Mampu menilai kondisi kita. Betul, ya. sadar diri dalam artian juga apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita sebagai orang tua yang harus berkolaborasi dengan pihak yang lain, juga menyadari misalnya kondisi yang lain itu seperti apa sih. Kadang-kala kita kan fokusnya sama diri kita ya, kita kadang nggak tahu sebetulnya kondisi orang lain seperti apa. Jadi perlunya kita juga berempati dengan pihak-pihak terkait. Misalnya nih pihak sekolah seperti apa sih gitu, kendalanya mereka bagaimana, dan juga dengan teman-teman anak-anak kita dan masyarakat pada umumnya menilai banyak hal, sehingga kesadaran diri tadi akan bermanfaat buat kita, jadinya lebih tenang kan. Oh gitu. iya. Kalau sadar diri jadinya ya udah kita semuanya bisa kita atasi dengan kepercayaan diri. Oke, tapi sebelum lanjut ke kepercayaan diri, saya mau ke Mbak Baby dulu nih. Di bagian sadar dirinya ini, kan tadi Mbak Ajeng katakan bahwa kita mengenali diri, baik kelebihan kita maupun kekurangan kita, tapi ternyata nggak cuma berhenti di kita loh. Kita juga harus bisa mengenali apa yang menjadi kondisinya orang lain. Betul. Nah kalau dalam prakteknya itu seperti apa? Ya,
Jadi kalau sadar diri sebenarnya bermula daripada saya tahu diri betul bahwa saya tidak mampu menjadi guru di rumah gitu. Sebetulnya itu awalnya. Sehingga saya berpikir saya harus butuh orang lain untuk saya bersama-sama mencari informasi, menangani anak ini bagaimana, kemudian tugasnya ada yang kelewat apa tidak. Sebetulnya sesimpel itu kenapa saya membutuhkan orang lain gitu. Nah, kendalanya memang ada penilaian-penilaian dari ya namanya juga orang tua ya macam-macam tipenya gitu. Penilaian-penilaian atau hubungan yang memang akhirnya tidak bisa terlalu lancar karena mereka sendiri juga punya masalah sendiri dan mau fokus kepada anaknya saja, tidak mau pikirin anak orang lain. Itu sih Padahal gitu. kalau mau kolaborasi nggak bisa kayak Nggak gitu bisa, ya. benar. Itu sih kendalanya. Tapi sih so far gitu ya karena memang akhirnya diperhadapkan dalam satu kondisi bahwa kita orang tua adalah punya tugas yang berat di rumah menjadi guru pengganti gitu kan, sehingga ya udah gitu beberapa orang tua mau saling membantu memberikan informasi, bahkan kita punya WhatsApp grup baru gitu kan untuk sama-sama saling Bisa bertanya dan komunikasi. Iya, Itu sih gitu. Iya. Kuncinya komunikasi ya. Iya. Oke, nah tadi Mbak Ajeng lanjut dengan percaya diri. Percaya diri bahwa kita mampu mengatasi apapun yang nanti akan menjadi kendala, ataupun pasti kita akan ada solusinya lah gitu. Karena misalnya nih terkait dengan pendidikan anak kan banyak peraturan baru ya. Waktu di tahun lalu tuh yang banyak sekali orang tua yang juga jadi cemas, jadi khawatir, waduh nanti anaknya bisa dapat sekolah atau enggak dengan kondisi pandemi seperti ini. Gimana penerapan ujian yang harus online, kalau misalnya listriknya mati, nah itu tuh banyak tuh hal-hal yang bikin memicu kecemasan buat kecemasan ya. orang tua. Dan tentunya kalau kita tidak punya kepercayaan diri bahwa kita bisa mengatasi segala hal yang nanti akan terjadi, itu akan membuat segalanya juga jadi nggak bagus ya gitu. Jadi negative thinking, jadi punya pemikirannya aduh ntar kalau gini gimana akhirnya ketenangan kita juga jadi nggak tercapai. Gimana mau berpengaruh tenang, ya. berpengaruh kalau nggak percaya diri. Sekarang kembali nih ke prakteknya nih Mbak Baby. Kan itu mesti dijaga ya. Sementara ini kan panjang nih, dinamikanya banyak, tuh ngejaga supaya percaya diri masih tetap utuh tuh gimana ya? Memang ups and down banget sih mengalaminya gitu ya, karena memang situasi di luar sana, di peraturan yang berubah, keadaan pandemi yang angkanya waktu itu masih terus naik gitu ya, itu tuh terus bolak-balik tuh diem dulu mikir gitu harus bagaimana. Sebetulnya ada ketidakpercayaan diri gitu. Tapi sekali lagi karena saya sadar bahwa saya tidak mampu seorang diri, kemudian saya membutuhkan orang lain gitu ya untuk membantu perkembangan anak saya dengan peraturan-peraturan baru ini. Dan yang paling simpel adalah saya jangan sampai misinformasi gitu kan, sehingga kan apa yang dilakukan adalah bertanya gitu. Jadi memang hal yang harus dilakukan adalah berdiam diri, berpikir, bertindak. Kemudian tidak percaya diri lagi, oke, diam diri lagi, berpikir, bertindak gitu. Seperti itu sih gitu. Jadi memang naik turun terus gitu kondisi kepercayaan diri kita sebagai orang tua. Dan gitu. itu sepertinya sudah mengandung elemen kendali diri ya. Iya, benar. Itu udah masuk tuh kendali udah dirinya. masuk tuh langsung, sudah dipraktekkan ternyata. Tapi kalau lebih persisnya seperti apa tuh kalau memang kendali kalau diri? kita bicara kendali diri, ini juga terkait dengan kemampuan kita mengendalikan emosi. Dalam artian selama masa pandemi, tentunya emosi kita, tadi saya sempat cerita mengenai emotional journey seseorang ya gitu kan, naik turun udah kayak roller coaster tadi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentunya kita harus kendali diri, dalam artian kita tahu bahwa kita bisa loh tiba-tiba merasa tidak mampu, ada kondisi di mana kita lelah. Jadi karena kita bisa mengendalikan diri, kita tahu bahwa oke, saya lagi capek banget nih gitu. Apa sih yang harus saya lakukan gitu? Harus berhenti dulu, harus istirahat dulu, nge-charge baterai kita gitu ya, ngisi baterainya supaya kita punya energi lagi untuk bisa balik lagi tuh percaya diri gitu. Itu semuanya satu lingkaran sih itu sebetulnya siklus ya. Yes. Ini luar biasa, memang perjuangan dan tidak sendiri. Kita tidak sendiri, semua mengalaminya. That's why kita harus berkolaborasi ya. Benar. Oke, menarik sekali. Dan ini kalau boleh Mbak Bibi, karena Mbak Bibi dalam kenyataannya sudah mempraktekkan ya semua teori yang tadi Mbak Ajeng sampaikan. Boleh nggak di-share kepada mungkin orang tua yang lain yang tips praktisnya gitu sebagai orang tua untuk bisa menerapkan yang namanya pengasuhan kolaboratif, utamanya di saat pandemi ini? Oke,
Tipsnya adalah sebetulnya kita harus merasa dulu bahwa kita butuh orang lain, gitu. Karena sebetulnya bahwa saya pernah menjadi orang tua yang frustasi kemudian marah sama anak pernah, bahwa saya pernah akhirnya bersama pasangan terus punya masalah dalam mendidik anak ini, kemudian kita bersih tegang gitu pernah gitu ya, gitu tuh banyak gitu kan. Namun tipsnya adalah kita harus sadar bahwa kita butuh orang lain, sehingga dengan cara itu kita mencari informasi dari orang lain, dan informasi itu sebetulnya adalah menenangkan tentunya, gitu kan, menenangkan bagi kita karena kan kita semuanya penuh dengan tanda tanya kan gitu. Itu sih gitu. Jadi sebetulnya bertanya aja gitu bahwa informasinya seperti apa pasti berguna gitu. Keren. Nah sekarang dari Mbak Ajeng nih, walaupun tadi sudah mengatakan harus sadar diri, percaya diri dan kendali diri, tapi untuk merangkum semuanya yang praktisnya seperti apa? Ya, bagaimana caranya kita sebagai satu keluarga bisa saling berkolaborasi, tidak hanya dengan anggota keluarga saja, juga dengan pihak-pihak terkait, dan pada akhirnya tentunya adaptasi adalah kunci. Kita terus menerus harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, dan jangan lupa bahagia. Nah, jangan lupa bahagia. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Baby, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Jangan lupa bahagia. Kita harus kolaborasi dalam pengasuhan atau dalam hal apa saja, utamanya di masa pandemi ya. Tetap sehat, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada yang telah mengikuti acara ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan jangan lupa bahwa selama masa pandemi ikuti terus yang namanya protokol kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, kemudian jauhi kerumunan, kurangi mobilitas, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap sehat. Terima kasih. Sampai jumpa dalam acara Rubrik Psikologi berikutnya melalui TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan supaya tetap bahagia, kita nyanyi yuk. Asik, Mas boleh. Noli, Mas Adit dan Mas Fauzan sudah siap. Hari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan, bertari, terbenam, beri semangat taruh untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan, aku pasti bisa.